Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Ibnu Sina Batam, Prodi Kesehatan dan Keselamatan Kerja semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Faktor Manusia dalam K3 dengan dosen pengampu Ibu Ice Irawati SKM MKes. Kami dari kelompok 2 terbagi dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Sebelum kami memasuki pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri yang bernama Eriska Triyulianti dengan NPM 211013241049. Selanjutnya ada Salsabila Hendra dengan NPM 211013241070. Lalu yang berikutnya ada Ras Alfiansyah dengan NPM 211013241059. Dan yang terakhir ada Putri Pelisa dengan NPM 211013241038. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Perilaku dalam K3. Pengertian perilaku keselamatan. Perilaku keselamatan adalah perilaku kerja yang relevan dengan keselamatan dan dapat dikonsepkan dengan cara yang sama dengan perilaku-perilaku kerja yang membentuk perilaku kerja. Menurut pendapat lain, perilaku keselamatan adalah aplikasi sistematis dari riset psikologi tentang perilaku manusia pada masalah keselamatan di tempat kerja. Perilaku keselamatan lebih menekankan aspek perilaku terhadap terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Dapat disimpulkan, perilaku keselamatan merupakan perilaku yang dilakukan seseorang yang mengarah pada tindakan keselamatan guna mencegah kecelakaan kerja. Menurut Adenan 1986 menyatakan bahwa semakin luas pengetahuan maka seseorang semakin positif perilaku yang dilakukan. Ada 7 faktor yang mempengaruhi perilaku keselamatan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku K3. Pengetahuan diperoleh oleh diri sendiri atau pengalaman orang lain. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu atau pemberian bukti seseorang melalui proses pengingatan atau pengenalan informasi dari dan ide yang sudah diperoleh sebelumnya. Dan juga pengetahuan bias diartikan sebagai banyaknya informasi yang dimiliki seseorang sebagai hasil proses penginderaan mengenai suatu proyek tertentu dengan cara mengingat atau mengenal informasi yang sudah ada. Persepsi merupakan suatu proses di mana seseorang memilih atau mengorganisasikan dan memberi arti rangsangan baik bersifat internal maupun eksternal, dan juga merupakan suatu proses yang terjadi dalam diri manusia. Sikap merupakan kesiapan atau kecenderungan seseorang untuk bertindak secara tertentu, bersifat relatif, menetap, dan tidak berubah, yang menggambarkan rasa suka atau tidak suka terhadap suatu objek diperoleh dan hasil belajar atau pengalaman sendiri maupun orang lain. Pembentukan sikap. 1. Harus memiliki kepercayaan. 2. Kehidupan emosional. 3. Kecenderungan untuk bertindak. Motivasi diartikan sebagai suatu proses di mana kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tujuan. Faktor berikutnya yaitu umur. Harlock mengatakan bahwa semakin tua usia seseorang akan mengalami penurunan fungsi fisiologis dan tingkat kefokusan seseorang tersebut berkurang. Kemudian, yaitu lama bekerja. Semakin lama masa kerja seseorang, maka pengalaman yang diperoleh akan lebih banyak dan memungkinkan pekerja dapat bekerja lebih aman. Dan yang terakhir, yaitu ketersediaan APD. Menurut Griffin dan Neal, ada 2 faktor yang mempengaruhi perilaku keselamatan, yaitu faktor-faktor yang berasal dari individu, seperti komitmen, perbedaan individu, misalnya ketelitian, kepribadian. Contohnya seperti karakter yang dimiliki bersifat permanen atau orang tersebut mempunyai kecenderungan celaka. Yang kedua yaitu lingkungan kerja, seperti iklim, keselamatan, dan faktor organisasional, misalnya supervise dan desain pekerjaan.
Komponen perilaku keselamatan. Komponen perilaku keselamatan ini terbagi menjadi 8 ya teman-teman. Yang pertama itu melakukan pekerjaan sesuai wewenang yang diberikan. Yang kedua, berhasil memberikan peringatan terhadap adanya bahaya. Yang ketiga, berhasil mengamankan area pekerja dan orang di sekitarnya. Yang keempat, bekerja sesuai kecepatan yang telah ditentukan. Yang kelima, menjaga alat pengaman agar tetap berfungsi. Yang keenam, tidak menghilang alat pengaman. Yang ketujuh, menggunakan APD yang benar. Yang ke-8, menggunakan peralatan yang benar. Di sini saya menjelaskan juga tentang kerangka teori perilaku K3. Kerangka perilaku K3 ini ada 2 ya teman-teman, faktor internal dan faktor eksternal. Saya akan menjelaskan dulu tentang faktor internal. Faktor internal ini terbagi menjadi 7 ya teman-teman. Yang pertama itu ada sikap, yang kedua persepsi, yang ketiga pengetahuan, keempat motivasi, 5 umur, 6 lama bekerja, dan yang terakhir kesediaan APD. Sedangkan faktor eksternal ini yang pertama itu lingkungan kerja, dan yang terakhir itu individu. Oke, mungkin cukup sekian dari materi presentasi kami. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.